Andi, lama sekali kamu datang. Marhan? Kamu kemana? Buat apa kamu balik lagi? Cuman pergi beberapa jam. Saya cuma... Seorang pria terpaksa menganggur karena bioskop tempat bekerjanya tutup dan terbengkalai. Hingga suatu hari, dirinya kembali singgah ke bioskop itu. Kedatangannya membawa dampak yang tak bisa diubah lagi dalam kehidupannya. Film diperlihatkan keluarga kecil yang hidup serba kekurangan namun terlihat sangat bahagia. Bandi yang dulunya bekerja di bioskop sebagai perobek karcis, namun kini ia berprofesi sebagai seorang pelukis poster film. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh kakaknya Dewi dan memaksa Dewi untuk pulang ke rumahnya. Karena kakaknya ingin meminta tanda tangan Dewi agar mereka bisa mendapatkan warisan. Lalu Dewi yang sangat mencintai Bandi, ia pun rela tidak kebagian warisan asalkan mereka tidak mengganggu kehidupan keluarganya lagi. Jangan ganggu kami lagi. Lalu Dewi bercerita kepada anaknya, dulu waktu pertama kali bertemu dengan ayahnya di pintu masuk bioskop, ibunya sudah yakin bahwa Bandi adalah jodohnya. Terlihat Bandi sedang memperbaiki lukisan yang telah robek. Aku janji, Wi, aku mau cari kerja lain biar kita bisa kontrak rumah beneran. Dewi berkata mereka masih beruntung, masih mempunyai tempat tinggal. Lalu Dewi pun sedikit usil dan mengoleskan tinta di lengan baju miliknya Bandi. Dewi pun berkata ia masih percaya kepada Bandi, bahwa Bandi tidak akan pernah meninggalkannya. Bandi berharap jika suatu saat bioskop kembali buka, Bandi bisa bekerja lagi di sana karena itu adalah tempat favorit mereka. Lalu penyakit Dewi pun kambuh. Saat Bandi akan mengambil obatnya, ternyata obatnya sudah habis. Lalu Bandi pun menawarkan untuk membeli obat di apotik. Lalu Dewi pun memberikan uang kenang-kenangan dan menyuruh Bandi untuk memakainya saja. Jangan yang itu. Kalau perlu banget, baru pakai. Karena hanya itulah yang mereka punya saat ini. Sepulang beli obat, Bandi tak sengaja lewat bioskop terbengkalai, yang dimana itu tempat kerjanya dulu. Karena ingin bernostalgia, Bandi pun masuk ke dalam bioskop tersebut. Namun ia terkejut melihat ruangan bioskop itu masih tertata dengan rapi. Terlihat juga para pengunjung bioskop yang cukup ramai. Di situ Bandi terlihat sangat bingung karena bioskop yang sudah lama tutup dan terbengkalai, namun bioskop itu kembali buka. Bandi, lama sekali kamu datang. Lalu ia pun disambut atasannya dengan sangat hangat. Atasannya menyuruh Bandi untuk kembali kerja dan siap-siap menyambut para tamu. Karena kalau tidak ada Bandi, tidak ada yang merobek karcis. Bandi terlihat bahagia karena ia bisa kembali merasakan pekerjaan favoritnya sewaktu dulu. Selamat menikmati. Lalu Bandi berpesan kepada Pak Domi kalau di luar bioskop itu terlihat sangat kumuh dan terbengkalai. Namun Pak Domi pun bingung dengan ucapan Bandi. Lalu Domi pun menunjukkan bahwa bioskop itu tidak terbengkalai dan tetap seperti dulu. Bagaimana? Terbengkalai? Bandi pun semakin pusing dengan keadaan ini. Pak Domi pun menyuruh Bandi untuk menikmati saja pekerjaannya ini, karena di sini semua orang menghormatinya. Pak Domi pun pamit untuk pergi sebentar karena akan menyambut para tamunya. Bandi yang terlena, ia lupa bahwa ia harus segera mengantarkan obat kepada istrinya. Lalu ia pun pergi meninggalkan bioskop tersebut. Akhirnya Bandi sampai di rumahnya sambil membawa obat yang dibeli untuk istrinya. Marhan? Tetapi Bandi malah disambut aneh oleh anaknya Farhan. Lalu Dewi pun keluar dari kamarnya. Bandi heran karena istrinya sudah potong rambut, padahal belum beberapa jam ia membeli obat. Lalu tiba-tiba istrinya malah menampar Bandi dan mempertanyakan selama ini Bandi kemana. Mendengar perkataan Dewi, Bandi pun semakin bingung dengan apa yang ia alami. Ia hanya pergi beberapa saat untuk membeli obat lalu mampir ke bioskop. Istrinya tiba-tiba marah dan menuduhnya telah meninggalkannya selama 2 tahun. Lalu Bandi melihat tanggal di kalender dan benar saja, kejadian ini sangatlah nyata. Bagaimana bisa ia pergi beberapa jam, ketika pulang ia melewatkan waktu selama 2 tahun. Lalu Bandi pun pingsan. Setelah terbangun, Dewi menceritakan kepada Bandi.
Dewi sempat menanyakan ke pemilik apotik dan mencari Bandi kemana-mana. Ada yang bilang Bandi kawin lagi dan ada yang bilang Bandi telah meninggal. Mendengar cerita Dewi, Bandi semakin pusing dengan apa yang ia alami. Bandi bersumpah bahwa malam itu Bandi hanya mampir ke bioskop. Dewi pun terus mendesak agar Bandi jujur kemana ia selama ini. Bandi hanya bisa menjawab, dia tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ini mimpi? Apakah ia sudah gila? Kamu gak mau dekat-dekat aku lagi. Aku mati. Paginya, Dewi yang merasa kesal terlihat sedang mencuci pakaian. Namun saat mencuci pakaian milik Bandi, ia melihat tinta yang pernah ia oleskan 2 tahun lalu, di malam sebelum Bandi menghilang. Dewi terkejut karena tinta itu masih baru dan masih basah dan menempel di baju Bandi. Dan juga uang kenang-kenangan mereka masih tersimpan di saku Bandi. Melihat kejadian ini, Dewi pun percaya. Aku percaya kamu, Mas. Singkat cerita, mereka pun terlihat sedang makan di luar. Dewi menceritakan bahwa selama 2 tahun ini dia menabung hasil mencuci baju orang. Dan sebentar lagi impian mereka untuk mencari kontrakan dan tempat tinggal yang lebih layak akan segera tercapai. Bandi berjanji kalau dirinya tidak akan meninggalkan mereka lagi. Lalu Bandi pun meminta izin untuk pergi membeli rokok. Di perjalanan ia bertemu dengan pemuda yang motornya mogok. Lalu Bandi pun membantu mendorong motor tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang dan meneriakinya maling. Dan orang itu menghajar pria tersebut. Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba Bandi pun lari sejauh mungkin karena ia tidak ingin mati sia-sia. Karena dia telah berjanji tidak akan meninggalkan istri dan anaknya lagi. Lalu sampailah Bandi di bioskop tempat dulu ia bekerja. Bandi sempat ragu untuk masuk. Namun demi keselamatannya ia terpaksa masuk. Ia pun kembali bertemu dengan bosnya Domi. Mereka sudah lama menunggu Bandi. Namun Bandi yang panik memberitahu bahwa dia dikejar orang-orang yang akan membunuhnya. Mereka gak bakal bisa masuk ke sini, Mas Bar, karena mereka tidak diundang. Lalu Bandi menanyakan dengan sedikit kesal bahwa sebenarnya ini tempat apa dan kalian sebenarnya siapa. Namun bosnya itu menyuruh Bandi untuk membayangkan tentang kehidupannya selama ini. Lalu bosnya menawarkan untuk menukar kehidupan Bandi yang sekarang dan kehidupan Bandi yang dulu. Namun Bandi berkata, Bandi sayang dengan keluarganya. Oke, bayangkan Bandi, mereka tidak pernah ketemu kamu. Istrimu punya kehidupan yang lebih baik. Anakmu punya bapak yang bisa bikin dia bangga. Setelah itu mereka akan lupa dan mempunyai hidup baru, kan? Lalu bosnya pamit dan menyuruh Bandi tetap di sini sampai ia merasa tenang. Bosnya mengingatkan, kalau Bandi keluar dari pintu belakang, Bandi akan mendapatkan kesedihan. Dan jikalau Bandi keluar dari pintu depan, maka kebahagiaanlah yang akan Bandi dapatkan. Mau akan dapetin langsung. Di sini Bandi pun ragu dan harus lewat pintu yang mana sampai ia ketiduran. Saat terbangun, ia mengingat Dewi. Ia pun memilih pergi ke pintu belakang. Saat pulang, ia pun bingung karena melihat tempat tinggalnya yang sudah tidak ada dan tidak menemukan Dewi dan anaknya. Lalu ia pun menanyakan tukang yang sedang bekerja di situ. Anaknya, Maksud lu Bu Dewi? iya Dewi mana? Setahu gua sih mereka pindah kontrakan di perkampungan belakang sini, Bang. Dengan keadaan panik, Bandi pun berusaha menemukan rumah keluarganya. Dan akhirnya, Bandi pun menemukan rumah istrinya. Namun ia kaget karena yang membuka pintunya ternyata seorang laki-laki. Lalu pria itu memanggil Dewi. Kamu ini apa? Aku nggak tahu, Wi. Aku nggak tahu aku kenapa, Wi. Dewi pun kesal karena Bandi kembali menghilang selama beberapa tahun. Terlihat juga anak Bandi yang sudah dewasa. Ternyata laki-laki itu adalah suami barunya Dewi. Pria itu menyuruh Bandi untuk pergi karena Dewi dan Farhan sudah cukup menderita ketika Bandi meninggalkan mereka lagi. Suami Dewi berjanji kepada Bandi bahwa dia akan membahagiakan Farhan dan Dewi dan tidak akan pernah menyakitinya, bahkan meninggalkannya. Lalu Bandi pun pergi dari rumah Dewi. Ia kembali ke tempat dulu mereka tinggal. Lalu Farhan pun membawa makanan untuk ayahnya. Farhan memberitahu bahwa Bandi sudah pergi selama 3 tahun dan menanyakan kepada Bandi mengapa dia meninggalkan mereka. Bandi menjelaskan bahwa ia pergi sama seperti dulu, gara-gara masuk ke tempat bioskop.
Farhan menjelaskan bahwa bioskop tersebut sekarang sudah rata dengan tanah. Lalu Bandi pun mendatangi bioskop tersebut. Karena istrinya sudah mempunyai kebahagiaan yang baru, ia pun ingin mencoba melupakan istrinya dan memilih kehidupan yang baru. Dewi, selamat tinggal istriku. Dia kembali disambut oleh Domi. Di situ Bandi kembali kerja sebagai probek karcis. Mereka nggak bisa masuk kalau nggak ada yang sobek karcis. Terlihat Farhan dan ayah tirinya sedang membicarakan tentang sekolah Farhan. Namun Dewi terlihat murung dan sedih. Lalu Dewi izin ke WC, namun tak sengaja Dewi melihat berita di TV dan melihat Bandi. Ternyata selama ini Bandi adalah orang gila. Dewi yang melihat hal itu tercengang. Lalu Dewi meminta izin mencari Bandi ke suaminya. Namun suaminya keberatan dengan rencana Dewi. Kamu beneran mau nyari dia, Wi? Ya, terus kalau ketemu kamu mau ngapain? Singkat cerita, Dewi kembali ke rumah mereka dulu tinggal dan merasakan keberadaan Bandi. Begitu juga dengan Bandi, ia pun merasakan kehadiran Dewi. Tolong kasih tahu aku, Mas ada di mana? Mas Bandi? Dewi yang sudah tahu dengan kejadian sebenarnya, ia pun mencari Bandi. Bandi yang kangen dengan istrinya, ia pun didatangi bosnya dan berkata jangan pernah memikirkan mereka lagi karena istri dan anak Bandi sudah memiliki kehidupan dan mereka bahagia. Cuman ingatan saya tentang istri saya, Pak, yang membuat saya tetap hidup. Jangan! Kalian ini apa? Namun tiba-tiba Bandi terkejut melihat perubahan sikap bosnya dan orang-orang di bioskop. Lalu bosnya menawarkan perempuan untuk Bandi jadikan istri. Sedangkan Dewi tak sengaja melihat perkumpulan orang gila yang sedang menghadap ke makhluk yang diketahui itu adalah makhluk Agartha. Di situ Dewi menemukan Bandi yang sudah dirusak pikirannya oleh makhluk Agartha. Di situ Dewi berusaha menyadarkan Bandi. Sementara di dunianya Bandi terlihat ia dicegah agar Bandi tidak pergi. Lalu tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara yang memecahkan gendang telinga. Dewi terlihat mengeluarkan kekuatannya. Lalu mengambil tongkat dan menusuk makhluk itu. Di dunia nyata, Dewi berusaha membangunkan Bandi. Di dunianya Bandi, ia kembali ditemui bosnya dan terus menggoda Bandi untuk memilih jalan yang bosnya inginkan. Kembali ke keluargamu, membawa kekecewaan pada dirimu sendiri, menjadikan beban buat mereka, Bandi. Di sini ini, mungkin saja Bandi memilih jalan untuk tidak kembali ke kehidupannya yang dulu.